Jejak kolonial dalam retaknya identitas Jawa dan Islam. Oleh Nazarudin. Pendahuluan. Kita sering mendengar istilah santri dan abangan sebagai dua kubu yang berbeda di tengah masyarakat Jawa. Yang satu identik dengan Islam yang normatif, yang lain lekat dengan budaya dan tradisi lokal. Polarisasi ini seolah terjadi secara alamiah. Namun, tahukah Anda, perpecahan ini bukanlah warisan murni leluhur. Ia adalah produk rekayasa kolonial yang menancapkan akarnya usai perang Diponegoro. Sebelum prahara itu, Mataram di bawah Sultan Agung berhasil merumuskan sebuah sintesis unik yang oleh sejarawan M. C. Wycliffe disebut sintesis mistik. Dalam kerangka ini, Islam tidak hadir untuk menafikan budaya Jawa, melainkan memperkaya dan menyatu dengannya. Sintesis itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, pengakuan bahwa orang Jawa adalah Muslim. Kedua, pelaksanaan rukun Islam sebagai fondasi spiritual. Ketiga, penerimaan atas kekuatan-kekuatan spiritual lokal, seperti pengkultusan Ratu Kidul. Bahkan dalam kitab Usul Biyah, Nabi Muhammad digambarkan memakai mahkota emas Majapahit, sebuah simbol integrasi otoritas Islam dengan legitimasi politik Jawa. Pasca Perang Diponegoro, retaknya sintesis mistik. Namun, harmoni itu mulai retak setelah Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang ini bukan sekadar konflik politik, tetapi juga perlawanan spiritual dan kultural terhadap kolonialisme Belanda. Dari kajian pemerintah kolonial Belanda melalui Institute for Talent Volkenkunde yang didirikan tahun 1831 di Surakarta, berdasarkan laporan-laporan dari pasukan Belanda, dianalisis bahwa kekuatan utama yang menggerakkan rakyat dalam perlawanan tersebut adalah semangat Islam. Belanda pun segera menyadari bahaya laten ini. Kekalahan Diponegoro membuat mereka merumuskan strategi baru, memisahkan Islam dari kejawaan. Caranya, melalui rekayasa kebudayaan. Salah satunya lewat promosi dan penerbitan karya sastra mendiskreditkan Islam. Mangkunegara IV, misalnya, menulis Serat Wedatama tahun 1853 sampai tahun 1881 yang mengajarkan agar orang Jawa tidak meniru Nabi Muhammad secara penuh karena dianggap mustahil. Pesan simboliknya jelas, Islam harus diperlakukan sebagai lapisan tambahan, sementara inti kejawaan berdiri sendiri. Lebih jauh lagi, lahirlah teks-teks yang oleh Wycliffe disebut sastra olok-olok Islam, Babat Kediri, Serat Darmogandul, dan Suluk Gatoloko. 3 karya ini menggambarkan Islam sebagai agama asing yang merusak tatanan Jawa.